Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam bulan ini, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau masih memberi napas kehidupan untuk kami pribadi lepas pribadi. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, hari pertama di bulan November yang ceria ini, tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 24. 2 Timotius 2 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikian bunyi firman Tuhan. Membela diri adalah salah satu ciri khas manusia apapun pekerjaannya, baik dia sebagai pegawai negeri, baik dia sebagai pegawai swasta, pejabat, ataupun penguasa, pengangguran, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, kenapa harus ada pembelaan? Kenapa hal itu harus dilakukan? Hal itu dilakukan karena begitu banyaknya pembicaraan yang kurang enak tentang pekerjaan dia, padahal dia melakukannya sesuai dengan apa yang tertulis atau sesuai dengan SOP-nya. Dengan kata lain, hal itu terjadi untuk membela dirinya sekaligus tanggung jawabnya karena dia sudah melakukannya dengan baik. Sekaligus juga klarifikasi tentang sebenarnya apa yang dia lakukan. Dan itu akan menjawab orang yang selalu nyinyir dan berkata tidak benar tentang pekerjaannya. Generasi tua acap kali cuek dan tidak peduli akan generasi muda. Karena mereka bilang generasi tua itu sudah bau tanah, dan biarkanlah kami generasi muda yang mengerjakannya. Padahal hidup ini indah apabila generasi tua dan generasi muda dapat berkolaborasi, bekerja sama dengan baik. Hal itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, supaya dia betah ketika menghadapi banyak hal dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan di tengah masyarakat, di tengah orang banyak, juga di tengah jemaatnya. Paulus tahu sebagai hamba Tuhan kita tidak bisa menyerah ketika banyak menghadapi tantangan. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan, dan untuk itu seorang hamba harus memiliki karakter seorang hamba, yaitu karakter Kristus. Dengan begitu banyak orang yang terselamatkan. Seorang hamba harus memiliki karakter Kristus, dengan begitu banyak orang yang terselamatkan.
Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang, cakap mengajar, dan harus memiliki kesabaran dalam semua hal. Sebagai hamba Tuhan, harus menyadari hidupnya harus menjauhi pertengkaran, karena akibatnya bisa membuatnya jauh dari kedamaian, dan orang banyak bisa menuduhnya tidak baik. Solusinya, seorang hamba harus hidup ramah, cakap mengajar, dan mempunyai kesabaran. Hidup ramah, hal itu bisa kita lihat dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus ketika dia bersama dengan anak-anak, ketika dia bersama dengan orang-orang muda, ketika dia bersama dengan orang banyak. Dengan keramahan yang dimiliki Tuhan Yesus, mereka sangat-sangat senang karena merasakan hidup mereka disapa oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya ramah, seorang hamba Tuhan harus cakap mengajar, karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang. Jadi, cakap mengajar artinya pandai mengajar, pintar mendidik, dan mampu mengarahkan orang supaya hidupnya yang lama dia tinggalkan. Begitu indahnya hidup ini kalau semua yang kita lakukan berorientasi dengan pendidikan, baik itu di masyarakat, di rumah maupun di keluarga, di lingkungan, di gereja, di adat, dan di tempat lainnya. Hal itu akan menjadikan hidup kita untuk mengedukasi semua orang dimanapun kita berada. Dan kalau hal itu terlaksana dengan baik, akan membuat orang banyak melakukan yang baik. Jadi, kalau seorang hamba Tuhan jauh dari pertengkaran, ramah kepada semua orang, dan cakap mengajar, hal itu harus disempurnakan ketika kita memiliki kesabaran. Kalau hal yang di atas sudah kita miliki, kita akan mengatakan, begitu indahnya dan begitu sempurnanya hidup orang percaya, dan Kristus akan memberkati kita. Untuk itu, biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Untuk itu, biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena firman di bulan November ini, di bulan 11 ini, Kau ingatkan kami supaya hidup kami jangan selalu dalam pertengkaran. Kami ramah kepada semua orang, cakap mengajar, dan biarkan kami Tuhan memiliki kesabaran. Untuk itu Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus-Mu membuat kami melakukan hal yang demikian. Roh Kudus-Mu membuat kami jadi manusia yang berkarakter, karakter Kristus. Dan itu adalah cerminan Kristus kalau kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami kesehariannya. Untuk itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini, berkatilah pekerjaan mereka,
Berkatilah lingkungan mereka, supaya mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan beserta kita. Untuk itu, mari kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.